Selamat datang kaum mendang mending. Buat teman-teman yang mampir ke video ini, saya yakini bahwa kalian adalah teman-teman yang mencari gitar murah dengan kualitas lumayan oke. Ini ada SQA apalah itu, gitar yang diklaim dibuat di Spanyol, tapi kalau kita cari-cari di YouTube lebih banyak beredar di Thailand dan lebih banyak diakui bahwa ini dibuat di Thailand. Walaupun saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi yang jelas ini kalau terakhir sih informasinya dibikinnya di Cina ya kalau di sini. Tapi ya nggak usah dipedulin lah soal itu. Yang jelas kalau kita nyari mendang mending, ini adalah salah satu alternatif yang cukup menarik dan cukup bisa dicoba. Ini kita coba dulu suara tuangnya ya. Itu suara tuangnya lumayan asik dan lumayan enak untuk dimainin untuk gitar yang underprice ya. Jadi kita bisa bilang underprice karena ini dengan spek yang luar biasa menurut saya, tapi harganya masih masuk akal dan cukup nyaman dimainkan dan sangat menarik. Apa yang bikin menarik? Oke, kita bahas satu-satu dari ujung kepala sampai dengan di belakang. Yang paling pertama di headstocknya. Nih udah keren juga nih, dia udah bikin tulisan. Sorry. Nah udah ada tulisan nih, SQA di headstock. Ini udah ada tulisannya dan ini cukup kuat. Tuning mesinnya cukup stabil, tidak goyang-goyang banget. Jadi cukup stabil dan rasanya mantep lah kalau kita pegang gitu ya. Nggak tidak yang ketika kita tuning terus dia masih goyang-goyang kanan kiri sedikit, ini enggak. Ini begitu kita tuning dia langsung berhenti dan diam gitu ya. Walaupun memang ketika tuning di awal cukup merepotkan, tapi kalau sudah dapat settingannya, sudah dapat posisi yang pas untuk mendapatkan tuning yang enak, dia cukup awet dan cukup diam walaupun tidak menggunakan locking tuner. Memakai 2 string T untuk 1, 2, dan 3, 4. Di string 1, 2, dan 3, 4 membuat dia tone-nya bisa lebih asik gitu ya, bisa lebih stabil dan asik, lebih bersuara tuang-tuang yang cukup terasa karena ada bantuan dari besi di sini. Ya, walaupun ada faktor lain juga yang membuat suara gitar jadi tuang. Terus ini nutnya saya juga nggak tahu ini apaan, tapi kayaknya sih plastik ya, tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya ini mungkin jadi kayu ya mungkin lebih bagus, tapi saya juga belum pernah mencoba gitu ya. Kalau misalnya ini berubah jadi besi juga ya mungkin lebih baik juga gitu, tapi juga belum pernah saya coba pada gitar ini. Kalau ini diganti ke kayu ataupun ke tulang itu saya pernah coba, tapi di gitar lainnya memang sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau gitar ini saya belum pernah coba sama sekali, ini masih original seperti bawaannya. Kemudian untuk necknya ini dengan frosted maple-nya cakep sih. Kalau di belakang kelihatan nggak ya, motifnya menarik gitu ya, motifnya menarik. Terus kalau dari depan juga menarik, seolah-olah kayak sedikit bird-eye tapi tidak bird-eye sama sekali sebenarnya, cuman warnanya jadi kayak nyaru gitu, tapi enak lah gitu. Untuk finishingnya juga dia satin ya, jadi cukup nyaman kalau buat saya gitu. Ada beberapa orang yang suka glossy dengan alasan biar licin atau biar nempel, saya juga gak tahu, tapi kalau di tangan saya yang tidak terlalu sering basah, neck satin ini nyaman dan bisa bergerak dengan enak gitu. Lalu satu poin yang menarik dari sisi neck itu adalah
rounding fretnya cakep banget bang. Ini kelihatan nggak tuh, bulat banget rounding fretnya. Coba, oh, rounding fretnya tuh bulat banget, bulat dan tidak ngelewatin fretboard gitu ya, tidak ngelewatin neck gitu, jadi nyaman gitu, nggak tajam dan enak, benar-benar mulus dan tidak terasa gitu, roundingnya enak. Di beberapa gitar yang saya miliki sendiri dan saya pakai untuk fret, ini termasuk yang paling nyaman ya, walaupun bisa saya katakan kalau yang pernah saya pakai yang paling enak memang di Ibanez saya itu yang paling enak untuk fretnya gitu ya, entah itu sebelum diganti fret ataupun setelah diganti fret. Kebetulan luthier-nya juga oke, jadi nyaman. Nah kalau ini dari bawaannya, saya tidak menyangka bahwa fretnya bisa serapih dan sebagus ini gitu untuk gitar-gitar entry level gitu ya. Gitar entry level ini fretnya luar biasa sih menurut saya, asik banget. Kalau untuk geser bagian body dan pickup, pertama di pickup dulu ada HSS pickupnya ya, single humbucker atau humbucker single apapun itu, dan ada split coil di sini, bisa membuat jadi humbuckernya jadi kepisah gitu ya. Pertama di humbucker, kalau di split ke atasnya jadi single coil. Walaupun ketika suaranya tuang buat saya sih nggak terlalu terasa ya. Ya entahlah, tapi ini fitur yang menarik lah. Kalau dengan gain yang tinggi mungkin akan lebih terasa. Kalau untuk bisa ngerasain ya mantap lah. Kalau buat saya sih saya gak ngerasain dan saya cukup nyaman aja gitu. Saya lebih suka taruh di bawah dengan adanya asumsi bahwa kalau ke bawah ini humbucker, di otak saya lebih menarik gitu. Asik kalau untuk main strat juga nyaman di tangan gitu ya, dan tidak capek. Kalau untuk penjerengan juga tidak capek, tapi memang kita harus ngatur dulu bridge-nya, ngatur action bridge-nya, dan ngatur juga intonasi bridge-nya, karena ya kalau misalnya kita beli langsung minta di setting pasti udah lebih enak ya kalau ke tokonya. Tapi kalau belinya mintanya yang di dalam box, benar-benar dalam box, jadi belum di setting, mau nggak mau kita harus setting sendiri, dan itu menyenangkan untuk saya. Kalau ada teman-teman yang lain mungkin lebih suka di settingin. Lalu untuk finishing dari catnya ini juga oke banget. Kalau di Squier, gitar-gitar Squier yang setingkat dengan dia, bisa saya bilang ada lapisan gloss yang cukup tebal gitu ya, jadi terlihat banget kalau itu gitar entry level gitu. Sedangkan ini catnya, glossy-nya standar lah, sesuai pada umumnya, jadi tidak kelihatan seperti gitar entry level menurut saya ya. Untuk sisi finishing catnya mulus, bagus, dan dia luar biasa asik sih kalau buat saya. Kalau dengan entry level cat seperti ini oke kan, mantap. Nah, ketika saya membeli ini ada beberapa yang menurut saya kurang nyaman gitu ya, di luar tadi yang kenyamanan lainnya. Pertama, si humbucker ini, split coil humbucker ini belum terlalu terasa di saya. Itu yang paling pertama. Perpindahan antara humbucker dan single di saya sangat tidak terasa, jadi menurut saya tetap humbucker aja. Lalu di bagian springnya di belakang, springnya ini udah saya cover lagi. Ini jujur aja harus diganti dulu gitu ya, ganti dengan kemarin saya pakai Gotoh gitu, karena kalau pakai yang bawaannya ketika kita pakai senar 09 masih oke, tapi kalau pakai senar 010
bolak-balik kendor gitu. Apalagi kalau bolak-balik bending, buat saya nggak tahu kalau orang lain bisa menemukan setting yang lebih pas, misalnya ngencengin baut di sini gitu ya ke body, itu bisa menarik tegangan si stringnya jadi lebih kuat gitu. Bisa aja dilakukan, tapi menurut saya itu kurang oke gitu karena suara springnya dia terlalu terasa. Nah kalau saya lebih suka ganti pakai Gotoh spring gitu, Gotoh spring yang heavy kalau nggak salah ya, lupa lah, itu dia bisa lebih mengakomodir kebutuhan menggunakan senar 010 atau mungkin kalau misalnya pakai 011 dan seterusnya. Nah di bagian backnya ini juga part yang sebenarnya menarik gitu ya, ada cekungan, jadi fungsi tangan kita bisa lebih lebar gini sampai ke sini, walaupun saya sendiri merasa ini useless gitu menurut saya. Karena apa ya? Ya ini bagian dari estetikanya lah sebenarnya ya. Tapi kalau dengan 22 fret gitu tidak terlalu dibutuhkan lengkungan ini, pun dengan adanya lengkungan ini tapi di sini masih tetap kotak, sebenarnya jangkauannya akan tetap pentok di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini yang ada gitar lain misalnya yang di sininya lebih apa ya, rounding gitu, lebih bulat, itu sebenarnya lebih membantu daripada ini nilai apa ya, membuat cekungan di bagian badan. Tapi kalau untuk estetika ini memang estetikanya lebih menarik lah gitu, lebih oke. Apakah ini berpengaruh terhadap tone? Buat saya tidak berpengaruh dan tidak merasakan apapun gitu ya. Untuk playability ataupun tone di saya sama aja gitu. Tapi kalau estetika dapat nilai plus. Lalu untuk bautnya yang untuk masang strap bisa dibilang di ukuran standar ya, tapi kalau teman-teman biasa pakai strap-strap yang lebih ketat dengan berbahan kulit di bagian belakangnya atau bagian kulit di sininya, mungkin butuh effort lebih untuk membuka strapnya, tapi itu masih dalam kondisi yang normal gitu ya, untuk membuktikan bahwa strapnya ini memang cukup kuat dan bisa terpasang dengan aman sehingga tidak terjadi kejadian lepas dari gitar. Itu aja guys. Groundingnya gimana? Nih bisa didengar sih. Lepas grounding seperti ini, tahan langsung tutup. Jadi mantap. Oke, mantap.